Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. So altcoin update hari ini kita bakal ngebahas OP Coin dan juga Shiba Inu. And by the way, happy weekend buat teman-teman semua. What a wonderful weekend, karena buat teman-teman yang nge-hold coin Doge dan Shiba, hari ini tuh ngedapetin sebuah pergerakan yang sangat impulsif dan signifikan, dan uniknya terjadinya di weekend. Jadi nggak banyak mungkin yang bisa nge-catch momentum ini, tapi saya ada satu kawan, bukan satu kawan sih, istilahnya satu member yang update di grup Discord ya, di grup Advance, namanya Kak Glenn ya. Dia cuan lumayan ya, karena saya tahu dia follow up Shiba Coin udah lumayan lama, dan mungkin per video ini saya pikir menarik untuk dibahas, karena saya cukup yakin pasti ada teman-teman yang lain juga yang sedang ongoing position pada Shiba Inu. Jadi kita langsung live update. Saya belum analisis koinnya, saya cuma ngecek terakhir kali kita ngebahas Shiba Inu tuh kapan, dan ternyata kita sempat mention di live terakhir. So if you guys join last live session yang kita bikin sekitar 4 harian lalu, ini harusnya kebagian cuan nih untuk Shiba Inu. Alright, so ya kita update dari OP Coin dulu deh. Nah, untuk koin OP itu kemarin per closingnya sebenarnya menemukan konfirmasi untuk tahanan atau rejection pada kisaran range 3,0 sampai 3,19 seperti yang kita bahas di video Matic sebelumnya. Dan kalau misalnya melihat pergerakan hari ini, kita melihat masih dalam proses koreksi, dan sewajarnya untuk terjadi, karena memang kalau misalkan kita ngelihat ada area-area resistance, itu kan pasti ada potensi untuk terjadinya sell off di mana dilakukan oleh para buyers yang sebelumnya mungkin sudah beli dan ibaratnya mereka taking profit. Nah, sejauh mana penurunan atau pullbacknya, ekspektasi sementara adalah EMA 8-nya dulu kita akan coba untuk di follow up nantinya. Teman-teman bisa lihat selama si koin OP ini bertahan di atas EMA 8 pada time frame daily, maka harusnya resultnya masih akan oke. Nah, mungkin saya akan fokus atau concern utamanya di time frame hourly. Jadi per kemarin kita bahas di video update yang Matic ya. Kalau misalkan di video update Matic itu berapa ya, 22 jam yang lalu, 22 jam dari sekarang, itu sekitar berarti jam berapa? Ya sekitar jam 4 pagi ya kemarin. Jam 4 pagi itu posisi Matic lagi di atas ya, lagi terkoreksi lumayan. Kemudian kita ngelihat progresnya pada saat menjelang penutupan. Jadi kan dia bergerak terus aktif nih sampai akhir pembukaan hari ini. Itu sebenarnya pergerakan Matic cenderung membentuk semacam falling wedge. Dan pada saat tadi sekitar jam 5 sore, kita ngedapetin satu buah pergerakan yang lumayan impulsif, strong green bar atau strong green candle, dan akhirnya dia berhasil break daripada si falling wedge tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya pada falling wedge-nya ini sedang dalam proses yang namanya break and retest. So if you guys zoom in ke time frame 15 menit, kamu bisa lihat dari mana pergerakannya impulsif, dan dari area tersebut itu memiliki potensi yang namanya demand yang bisa kita extract untuk data tambahan kita, dari mana istilahnya area berikutnya si koin OP ini bisa mendapatkan reaksi, dan kelihatannya lebih kurang di level ini ya, sekitar $2,97 saat ini bakal menjadi tahanan kuat untuk si koin OP sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman follow up lagi di video update terakhir, kita sempat bahas juga di mana ada potensi istilahnya untuk tahanan atau support, kita gunakan yang namanya Fibo retracement, dan kamu bisa dapatkan si Fibo retracement untuk 0.5% atau 0,5% nya itu ada di kisaran $2,98. Jadi memang terdapat confluence support di level tersebut, dan mungkin kalau misalnya kita ngelihat harganya sekarang terkoreksi dan somehow bisa bertahan, semestinya kita bisa mendapatkan potensi yang namanya wave 1-2 untuk yang minor wave 3-nya ini. Jadi istilahnya 1-2, terus kita ongoing 3, 4, dan finishing untuk wave 5. Baru kemudian kita dapetin yang namanya wave 3 yang lebih kecilnya ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, untuk koin OP lebih kurang update dari saya seperti itu. Saya bakal tinggalkan untuk panahnya ya. Jadi panahnya kita pakai lagi nanti di next update. Dan yang paling penting teman-teman harus notice juga yang namanya proses invalidasinya, di mana proses invalidasi tersebut itu adalah jika seandainya si koin OP itu break dari demand zone, berarti ada possibility untuk kita punya wave 2 ini belum selesai. Jadi jatuhnya yang terjadi adalah di sini adalah wave A, and then di sini adalah wave B, baru kemudian kita wave C untuk dia pullback lebih jauh.
Oke, nah itu menjadi alternatif wave count yang tentu saja kita perlu antisipasi. Ibaratnya kalau teman-teman mau entry long position di kisaran area demand zone ini ya ideally ya taruh stop lossnya di bawah demand zone tersebut. Jadi ibaratnya kalau misalkan hit stop loss, kamu bisa mempertimbangkan untuk re-entry lagi dari price yang lebih better, which is di wave C-nya ya. Karena untuk major supportnya sendiri itu ada di kisaran $2,78. Kalau ini misalnya break, berarti big possibility kita ngomongin di time frame daily juga dia mungkin udah break dari EMA 8-nya. Oke, jadi sementara itu untuk update lanjutan daripada koin OP mudah-mudahan membantu. Nah, sekarang kita bakal bongkar sedikit untuk Shiba Coin, but before kita bongkar di Shiba, kita ngelihat pergerakan Shiba saat ini sangatlah impulsif, dan kita sempat bahas rupanya pada saat live streaming sekitar 4 harian yang lalu ya. Kita belum tahu teman-teman apakah ada yang follow up atau tidak ya. Cuma saya pengen tunjukin sedikit ini cuplikannya pada saat kita update sekitar 4 hari lalu live streaming langsung sama teman-teman, kita lakukan live session atau live streaming ya. Ini kita lihat sebenarnya ada potensi tahanan ya kan, resistance yang sebetulnya udah beberapa kali dites di level tersebut. Dan sepanjang di time frame daily, ini kebetulan kita update dari time frame daily, yang saya lihat adalah EMA 21 dan EMA 8 itu berfungsi sebagai major supportnya. Dan kalau kita lihat close up di time frame 4 jam, kamu bisa ngelihat ada yang namanya terbentuk C triangle pattern, dimana harusnya kalau berdasarkan teori setelah ABCDE itu harusnya dia break ke atas, dan pada proses retest itu bisa menjadi yang namanya konfirmasi kamu untuk re-entry di koin Shiba. Nah, so far ini yang kita sempat analisis di video atau di live streaming terakhir, which is live bareng sama teman-teman. Dan kita lihat saat ini di time frame daily kita udah break dari trend line-nya ya. Jadi ini trend line yang sebelumnya kita sempat update ke teman-teman. Terus patokan lagi adalah EMA 21 dan EMA 8 so far membuat tahanan cukup kuat pada support level di Shiba Inu sendiri, dan telah berhasil break dari kisaran 0,1315 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dia berhasil break, maka possibility untuk kita ngejar ke area yang lebih tinggi daripada area saat ini itu menjadi lebih signifikan. Dan area berikutnya yang possible untuk di retest pada Shiba Inu adalah di kisaran range price ini ya, yaitu di kisaran berapa nih? Ya more or less 0,1760 ya. Teman-teman bisa antisipasi untuk mempertimbangkan exit sebagian porsi jika kalian ada long position di sana. Alright, nah ini untuk time frame daily kita bisa lihat mengambil acuan daripada resistance yang ada di pergerakan sebelumnya. Sementara kalau misalnya berdasarkan time frame hourly-nya, ini perfectly play out seperti yang kita bahas pada saat live streaming kemarin. Jadi kita bilang di sini ABCDE, posisi belum break dan akhirnya berhasil break, and then after break kamu bisa lihat ada proses retestnya ya, retest holding membentuk semacam ascending triangle, dan pada akhirnya berhasil break dengan sangat impulsif pada pergerakan hari ini. Terus terang teman-teman, saya juga nggak follow up ya koin Shiba Inu ini, karena memang biasanya koin ini kalau misalnya dia break kayak Dogecoin juga, dia break tuh sangat impulsif. Jarang banget ada pullback. Dan saya lumayan surprise karena ternyata di sini tuh sempat ada pullback untuk konfirmasi kita masuk sebetulnya pada time frame yang lebih kecil, seperti di time frame 4 jam di sini di mana ada EMA 21 yang nahan, dan pada time frame 1 jamnya teman-teman juga bisa lihat bahwa proses pullbacknya itu merupakan retest terhadap trendline sebelumnya. Jadi kalau istilahnya kita berasumsi bahwa di range price ini adalah area resistance yang horizontal, saya extend ke samping seperti ini, saya tarik seperti ini, kemudian kita lihat di sini telah terjadi break. Pada pullbacknya itu kembali sampai ke demand zone. Ya, jadi once dia retest di demand zone-nya, harga mendapat reaksi kembali, dan alhasil setelah itu seperti membentuk semacam another triangle, tapi kali ini dengan support berupa EMA 21 juga pada bagian bawahnya. Jadi ibaratnya ada beberapa support yang menahan untuk Shiba Inu kembali turun ke bawah, dan setelah break terjadi, ternyata penguatan terjadi dengan posisi yang sangat impulsif atau dengan power yang sangat impulsif dan sangat cepat, sampai bahkan sekarang dia udah ya berapa nih gainnya ya, sehari ini lebih kurang 20%. Kalau misalnya untuk kripto sendiri, sejauh saya lihat ya, kalau koin-koin dengan market cap yang udah lumayan ada lah, biasanya itu penguatannya sekitar 20%-an, more or less, dalam sekali penguatan. Dan seperti yang kita lihat, ya proses lebih kurangnya yang terjadi pada Shiba Inu ini udah lumayan oke. Kalau misalnya teman-teman lagi ada ongoing position, kalian bisa maintain, karena saat ini kita juga lihat dia sudah berhasil break terhadap area resistance sebelumnya, dan ini penempatan stop loss yang bagus banget. Saya suka kalau misalnya pergerakan
keuntungannya kayak gini. Kenapa? Pertama, kamu ngeliat dia nanjak sangat impulse, and then dia pullback, ya pullbacknya sangat korektif, aman, bahkan bertahan di atas EMA 8, habis itu dia nanjak lagi. Nah, per dia nanjak ini aja, teman-teman udah bisa slide stop loss di kondisi plus itu di bawah area highest terakhirnya. Jadi kalau misalnya memang dia pullbacknya parah dan lebay aja, baru kamu bisa ngedapetin istilahnya ya possibility of koreksi total. Tapi kalau misalnya dia nggak turun sejauh itu, mungkin aja dia cuma akan ketahan di EMA 8 lagi untuk nanjak lagi, atau misalnya dia ketahan sedikit kali ini di EMA 21, tapi dia udah nanjak lagi dan kembali menguat. Karena once again, target di time frame daily itu masih ada dan jaraknya masih cukup lumayan, sekitar 16%-an lagi ke atas. So, itu dia teman-teman untuk update saya seputar Shiba Inu Coin. Jadi teman-teman bisa pantau terus dan follow up progresnya juga pada time frame yang lebih kecil seperti EMA 21 di time frame yang 15 menitnya, dan selama dia bertahan di atasnya, ini bakal menjadi sebuah opportunity yang cukup bagus untuk teman-teman hold dan istilahnya memaksimalkan lah profit yang kalian dapatkan pada koin Shiba Inu ini. Alright, dan sedikit terakhir sebelum kita tutup, saya pengen quick update untuk Matic. Matic juga so far bergerak sesuai dengan ekspektasi kita pada video update terakhir. Kita ngelihat Matic bertahan di atas EMA 21, dan per hari ini kita udah ngedapetin Matic breakout dari resistance yang kita bahas kemarin. Di mana resistance itu juga merupakan possible yang namanya inverse head and shoulders. Jadi kalau misalnya kita lihat dia sudah berhasil break, maka seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Matic memiliki possibility untuk ngetes lebih tinggi lagi, bahkan sampai di kisaran $1,3, dan dalam kurun waktu yang relatif menurut saya cukup singkat, itu harusnya bisa dicapai. Alright, so that's it teman-teman untuk quick update seputaran altcoins daripada Shiba Inu, koin OP, dan juga koin Matic. Hopefully bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman dari sisi analisis. So thank you very much and have a nice weekend everyone. God bless, dan sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin. Cheers guys, goodbye.